Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur kami bisa berada kembali. Kami rindu Engkau hadir melalui firman untuk menyampaikan kepada kami apa yang harus kami lakukan, sehingga kami memperoleh jalan keselamatan. Tolong kami semua ya Tuhan, semua yang hadir hari ini, Tuhan berkati, sehingga kami, kerinduan hamba, kami semua akan terangkat ketika Engkau datang menjemput kami. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan pada minggu hari ini, pertama saya ingin menyampaikan selamat datang kepada yang baru pertama kali hadir. Kiranya dengan sukacita saya berharap dan kami sekalian berharap Gereja Baptis Alkitab Maranatha, saudara pada minggu berikutnya akan ikut hadir kembali dengan kami bersama-sama di tempat ini. Demikian juga pada yang mendengar secara online, kalau ada yang ingin menyampaikan sesuatu, silakan menghubungi kami di nomor telepon yang telah tersedia di layar. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, khotbah pada minggu ini terambil dari Matius 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya bacakan kepada saudara sekalian. Sesudah Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi, murid-muridnya datang dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semua itu? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, kapankah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar tentang deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Namun waspadalah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan, dan kamu akan dibunuh, akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Karena kedurhakaan makin bertambah, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Injil kerajaan Allah akan diberitakan ke seluruh dunia
menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Demikianlah firman Tuhan yang kita bacakan pada hari ini. Saya mengambil tema kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan. Tuhan akan datang kembali. Ada kalimat penting yang perlu kita ketahui. Tuhan mengatakan, ketahuilah, waktunya sudah dekat. Camkanlah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 25 ini yang mengatakan camkanlah, mengingat kita pada hari ini, kita sekalian yang hadir di sini, sesuatu hal yang akan terjadi dan harus kita perhatikan secara saksama. Di ayat 42 dikatakan kepada kita, kalau kita baca di ayat yang ke-42, Tuhan mengatakan apa di sana? Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu akan datang. Jelas ini mengatakan kepada kita, Tuhan akan datang tanpa seorang pun tahu. Tidak ada tanggal. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan berjaga-jaga. Sekarang kita bertanya, kepada siapa dia akan datang? Ini sangat penting. Di Alkitab, ketika kita membaca firman Tuhan, dari sejak manusia jatuh ke dalam dosa, kita mendapatkan Tuhan hanya datang untuk dua hal. Yang pertama kepada bangsa Israel, umat pilihannya, dan yang kedua kepada gerejanya yang disebutkan di dalam Alkitab sebagai tubuhnya, tubuh Kristus. Yang pertama kepada Israel, Yeskiel 36 dan 37. Saya bacakan untuk saudara, sangat penting. Yeskiel 36 sampai 37. Demikian firman Tuhan mengatakan, aku akan menjemput kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri, dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu, tanah Palestina yang sekarang terus-menerus diributkan tanpa akhir. Kapan itu akan terjadi? Ketika Tuhan akan datang mendirikan kerajaan 1000 tahun di tanah Palestina. Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan di situ, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahhirkan kamu dari segala kenajisan dan dari semua berhala-berhala. Aku mentahhirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan, berpegang kepada peraturan-peraturanku dan melakukan. Betapa luar biasa. Tuhan sendiri akan mengumpulkan bangsa Israel dari segala penjuru. Ini nubuatan yang pasti, Ada 500 nubuatan yang tercatat, yang telah terjadi dengan pasti. Salah satu nubuatan ini akan terjadi dengan pasti, kita percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua, dia datang kepada gerejanya. Yohanes 1 ayat 14 sampai dengan yang ketiga mengatakan, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Setelah aku pergi, tempat yang saya siapkan, aku akan datang. I will come again. Aku akan datang kembali. Ini kata-kata masa depan pasti. Tuhan akan datang kembali untuk menjemput anak-anak yang telah diselamatkan, orang-orang yang telah diselamatkan, yang berada di dalam jemaat yang disebut jemaatku, tubuh Tuhan sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan pada hari ini
Tuhan mengatakan camkanlah. Itu berbicara tentang pengangkatan orang-orang kudus yang tiba-tiba Tuhan datang menjemput orang-orang percaya di angkasa. Sekarang kita bertanya, apakah yang bisa kita lihat hari ini? Apakah saudara bisa kita perhatikan hari ini? Israel. Israel adalah tanda yang pertama. Dan tanda kedua adalah gereja. Yang pertama, 2000 tahun sejak Israel dicerai-beraikan, menderita dianiaya di berbagai-bagai tempat di dunia ini. Kita tahu sejarah membuktikan ada kurang lebih 6 juta Holocaust. Israel dianiaya oleh Hitler, dimasukkan di dalam gas-gas, ruang-ruang gas sampai mereka teraniaya mati, dan tercatat kurang lebih ada 6 juta. Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba pada 14 Mei tahun 1948 ia muncul kembali. 2000 tahun ini saudara, siapa yang tidak ada sesuatu, yang tidak pernah ada lagi keluarga, latar belakang, himpunan orang-orang, tiba-tiba dia muncul memproklamirkan kemerdekaan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaan berikut kepada kita, apakah yang bisa kita saksikan hari ini? Hal-hal yang terjadi hari ini di sekitar kita. Yang pertama, selalu kita harus melihat kepada Israel, karena Tuhan datang hanya untuk umat Israel dan gereja-gereja yang dimana telah menjadi umat pilihan. 2000 tahun yang lalu, ketika bangsa Israel dicerai-beraikan ke seluruh dunia akibat pemberontakan mereka menolak Mesias, tiba-tiba 14 Mei 1948 diproklamasikan bangsa Israel merdeka dunia geger. Dunia geger saudara sekalian. Bangsa yang tidak pernah hadir, sudah porak-poranda, tandus, tidak ada sesuatu yang terjadi di sana yang diinginkan. Bangsa-bangsa berganti untuk menduduki Israel. Tiba-tiba dia mengatakan dirinya memproklamasikan diri merdeka. Sejak itu mereka dikeroyok oleh bangsa-bangsa sekitar, oleh liga-liga Arab yang lebih berlimpah-limpah kemampuan manusianya menyerang Israel. Aneh. Kenapa saya bilang aneh? Karena mereka bisa bertahan sampai dengan hari ini. Ini keajaiban. Inilah yang dikatakan kita perlu perhatikan di sekeliling kita, melihat apa yang akan terjadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus melihat bangsa Israel memang banyak yang belum bertobat. Tetapi Yeskiel 36 dengan pasti mengatakan, Tuhan yang berbicara, aku akan menjemput kamu dari segala bangsa dan akan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanah Palestina yang menjadi pertikaian sampai hari ini. Kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru, dan batinmu aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kalau kita ingat sejajar dengan pernyataan Tuhan ini, ingat Nikodemus, kalau engkau tidak hilang kembali, kau tidak akan melihat kerajaan Allah. Hati yang baru diberikan, pikiran yang baru diberikan, roh yang baru diberikan, maka kita akan kembali bersama-sama dengan Tuhan. Yang berikut saudara, Matius 24 ayat yang 14 mengatakan,
Injil kerajaan akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi seluruh bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Bapak Ibu Saudara, ini kita perhatikan. Waktu Alkitab ditulis, Injil baru sampai ke Roma, pusat kekaisaran Romawi. Sekarang saudara bisa menjawab sendiri, di tempat-tempat yang terpencil, suku Auca Indian di Amazon yang diinjili oleh seorang pemuda yang bernama Jimmy Elliot, telah menyebar Injil kepada suku-suku yang tidak pernah mengenal Injil. Kita masuk ke negara kita, Irian, bangsa kita, Pulau Irian, suku-suku terasing di sana. Injil telah sampai ke pelosok-pelosok. Bersamaan dengan itu, penyesatan terjadi secara global. Tanda-tanda yang terjadi di dunia itu selalu mendunia, mengglobal. Karena itu dikatakan sejak mimpi Nebukadnezar, ada bangsa-bangsa satu persatu yang akan hadir mengglobal sebelum kerajaan 1000 tahun Tuhan Yesus didirikan di bumi ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, penyesatan yang terbesar terjadi pada saat ini adalah penyesatan orang-orang yang menyatakan diri Kristen, tetapi mereka tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kristen liberal di seluruh dunia timbul Kristen seperti ini, saudara. Ini penyesatan, tidak mengenal Allah, tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus mengatakan dengan yakin mereka ini tidak akan pernah diangkat ketika Tuhan datang. Mereka tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, Anak Allah yang hidup, Juru Selamat. Penyesatan ini yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Sehingga kalau saudara tidak jeli melihat, membaca nubuatan yang telah Tuhan sendiri sampaikan, kita akan terhingga, kita akan terhilang. Hari ini kita melihat seperti yang dikatakan oleh Lukas, orang-orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang akan menimpa bumi. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Saudara lihat apa hari ini? Seluruh dunia ketakutan karena COVID. Itu fakta yang terjadi, yang telah Tuhan nyatakan di Lukas 21. Artinya tanda-tanda kedatangannya sudah sangat dekat. Tapi ini baru awal, saudara. Ini dikatakan ini baru belum apa-apa. Kalau saudara baca di kitab Wahyu, dikatakan di sana seperempat bumi akan mati oleh kelaparan, oleh pedang, oleh sampar yang sekarang terjadi seperti pada hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus memperhatikan. Tuhan mengatakan camkanlah. Dan apa yang akan kita lakukan hari ini? Apakah yang saya harus lakukan hari ini? Kepada orang percaya, ingat, kepada orang percaya Tuhan mengatakan, hendaklah kamu menjadi kudus, memelihara kekudusan dalam seluruh hidup, sama seperti Dia yang kudus telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu karena aku kudus. Tuhan yang mengatakan itu. Tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-15. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, persembahkanlah tubuhnya tetap menjadi kudus. Anak-anak Tuhan harus beda dengan dunia, tidak materialistik, tidak mengejar materi, tidak mencari sesuatu kemampuan untuk mencapai suatu tujuan, tetapi hal yang paling utama ketika semua keberadaan kita fokus untuk menyampaikan Injil, sehingga ketika Tuhan datang, saudara, Tuhan mengatakan, marilah kepadaku hambaku yang setia, engkau telah mengatakan telah bekerja untuk hal-hal yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang lebih besar. Amin. Ini yang sangat penting Bapak Ibu Saudara. Kepada orang tidak percaya, yang saya sebutkan di OTT, orang tidak percaya, bertobatlah. Kalau masih ada kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup, bertobatlah dari dosa-dosa, serahkanlah dirimu kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan Yesus, satu-satunya Juru Selamat. Seluruh dunia boleh mengatakan dia memiliki agama, tetapi hanya Yesus, the one and only Juru Selamat, yang bisa menyelamatkan manusia dari neraka.
Yohanes terakhir, Yohanes 5 ayat 24 mengatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus, siapa yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia, percaya kepada Bapa di surga yang mengutus Yesus, Tuhan Yesus, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab dia sudah pindah dari maut ke dalam hidup yang kekal. Tema kita di belakang saya ini tertulis, terkutuklah siapa yang tidak mengasihi Tuhan. Maranatha, ya datanglah Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, hamba telah menyampaikan apa yang sepatutnya. Hamba hanyalah hamba, tidak lebih dari seorang yang lebih. Engkau berikan tanggung jawab untuk menyampaikan apa yang Kau inginkan. Hamba hanya berdoa, kiranya orang-orang yang telah mendengarkan ini, Tuhan Roh Kudus menggerakkan hati, sehingga mereka bisa bersama-sama dengan kami ketika Engkau datang. Kami semua terangkat sampai bersama-sama dengan Tuhan di surga. Inilah kerinduan hamba pada semua orang yang hadir pada hari Minggu dalam pelatihan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.